Pernah di posisi ngebayangin gini nggak? Udah umur segini, tapi belum ngapa-ngapain. Teman-teman udah pada sukses, sementara kita merasa jalan di tempat. Masih suka bingung. Pendidikan yang kita jalani, akan balance nggak ya? Sama karir kita nanti. Kabar baiknya, itu wajar dan bisa diperbaiki. Hai, aku Ina. Yuk, deep talk sama diri sendiri. Kondisi seperti ini sering muncul pada remaja akhir hingga dewasa awal. Terutama di masa transisi ketika seseorang akan memilih jurusan kuliah atau pekerjaan pertama. Kalau kamu salah satu orangnya, sini kumpul. Kondisi seperti ini sering disebut dengan career confusion atau kebingungan karir. Ia adalah kondisi psikologis di mana seseorang itu merasa bahwa dirinya belum memiliki tujuan karir yang jelas, ragu untuk membuat keputusan antara karir atau pekerjaan, kurang merasa yakin terhadap pendidikan yang dijalani dengan tujuan karirnya nanti, atau bahkan memiliki problem terkait minat, bakat, kemampuan yang dia miliki dengan peluang yang ada. Faktor penyebab kebingungan karir itu ada banyak. Pertama, kita kurang paham terhadap diri sendiri. Kita nggak tahu minat kita apa, bakat kita apa, terus apa sih yang orang apresiasi dari kita. Kedua, terlalu banyak pilihan atau paradox of choice. Dan ketiga, tekanan dari lingkungan. Tekanan ini bisa berupa tuntutan dari keluarga atau bahkan ekspektasi sosial. Yang keempat, kurangnya pengalaman langsung. Kelima, kita tidak mendapat informasi yang jelas terkait bidang itu. Keenam, kita takut salah pilih. Dan di kondisi ini, biasanya kita sering merespon dengan cara menunda keputusan atau bahkan tidak pernah benar-benar melakukan keputusan itu sendiri. Dan yang terakhir, yang gak kalah penting adalah perubahan dunia kerja yang sangat cepat. Tentu, semua hal ini berimbas kepada psikis kita. Kecemasan kita meningkat, sementara kepercayaan kepada diri sendiri menurun. Bisa stres kronis, lelah mental, prokrastinasi, atau yang paling parah adalah kita akan sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Padahal menata karir bukan soal benar sejak awal, tapi soal bagaimana kita menentukan arahnya dengan jelas, lalu menyesuaikannya ke belakang. So, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kenali dirimu secara jujur terkait apa yang kamu suka, apa yang kamu minati, dan apa yang orang lain apresiasi dari kamu. Karena jika kamu tidak mengenali yang betul, maka misal ada peluang kamu tidak suka, atau kamu suka tapi tidak ada peluang, maka pekerjaan itu tidak akan bertahan lama. Dua, tentukan arah meskipun belum sempurna. Kamu nggak harus tahu karir kamu seumur hidup, tetapi minimal kamu sudah tahu 1 atau 3 tahun ke depan bakal ngapain. Yang ketiga, bangun skill yang relevan. Kita bangun skill yang relevan dengan bidang yang kita suka, bidang yang kita butuhkan. Dan yang keempat, mulai dari pengalaman. Bisa dari bootcamp, seminar, magang, freelancer, atau apapun. Intinya yang masih mengarah kepada bidang yang kita tuju nanti. Kelima, membangun jejaring sosial. Keenam, melakukan evaluasi diri. Minimal 6-12 bulan sekali. Itu bukan sekedar evaluasi, tetapi itu adalah cara untuk kita mengecek progres kita dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan. Dan yang terakhir, jaga konsistensi, bukan kecepatan. Banyak orang gagal bukan karena mereka nggak pintar, tapi karena mereka berhenti di tengah jalan. Hal yang sedikit tapi konsisten itu lebih kuat daripada cuma semangat di awal kemudian hilang. Ini tips ala aku. Siapkan karir set, maka keputusan anti meleset. Like kalau kamu suka postingan ini, dan komen kalau kamu nggak suka dan punya pendapat lain. See you. Segitu dulu, ngomongin apa lagi ya?